materi kami ini terdapat 6 subbab utama. Yang pertama adalah dasar hukum evaluasi keuangan, kedua mekanisme evaluasi keuangan negara yang menjelaskan siklus pengawasan APBN, ketiga mekanisme evaluasi keuangan daerah yang berfokus pada APBD, keempat indikator evaluasi keuangan, kelima kendala dan permasalahan dalam evaluasi keuangan, dan terakhir kami memiliki studi kasus dalam CPMK ini. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini menjelaskan tentang evaluasi keuangan negara dan daerah sangat penting untuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nah, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan melalui APBN dan APBD dikelola dengan baik sesuai aturan. Nah, proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memerlukan evaluasi yang terus-menerus. Dengan meningkatkan harapan publik akan pemerintahan yang bersih, evaluasi keuangan juga membantu meningkatkan kebijakan fiskal dan minimalkan risiko. Nah, pemerintah melalui lembaga pengawasan seperti BPK dan APIP berupaya memperkuat pengelolaan keuangan yang berfokus pada hasil. Di tengah persaingan pembangunan, pemerintah daerah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi oleh karena itu, evaluasi keuangan itu penting untuk mengetahui pencapaian dan potensi perbaikan dalam pengelolaan fiskal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum evaluasi keuangan negara dan daerah. Jadi, evaluasi keuangan negara dan daerah itu wajib, bukan pilihan. Sehingga pemerintah harus mengelola uang rakyat secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Karena itulah ada dasar hukum yang mengatur proses evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Kegiatan ini diatur sesuai dengan UUD 1945 pasal 23, diatur lebih lanjut dalam UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, UU nomor 15 tahun 2004, dan UU nomor 23 tahun 2014. Selain itu, dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga auditor negara, hasil evaluasi dan pemeriksa bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Baik, penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama itu ada pasal 23 UUD 1945 yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab serta diawasi oleh lembaga pemeriksa. Artinya, setiap audit dan evaluasi terhadap APBN maupun APBD, termasuk pemeriksaan dengan yang dilakukan oleh BPK, merupakan pemerintah langsung konstitusi, bukan sekedar kebijakan teknis. Yang kedua itu ada UU nomor 17 tahun 2003 yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara, ruang lingkupnya, dan prinsip pengelolaannya seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Serta penggunaan dana negara harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga penggunaan anggaran yang berkelebihan atau tidak tepat dinilai bertentangan dengan UU nomor 17 tahun 2003. Yang selanjutnya itu ada UU nomor 1 tahun 2004 yang mengatur lebih rinci pengelolaan pembendaharaan negara, termasuk tugas bendahara, penerimaan dan pengeluaran kas, serta prosedur administrasi keuangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan kas sudah sesuai aturan. Pelanggaran seperti tidak menyetor sisa uang ke kas negara tepat waktu dapat berakibat tuntutan ganti rugi atau sanksi lain. Baik, selanjutnya itu ada UU nomor 15 tahun 2004 yang menjadi dasar hukum utama pemeriksaan pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara oleh BPK. Di dalamnya diatur jenis pemeriksaan dan kewajiban intensitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Karena itu, hasil evaluasi BPK bersifat wajib dan mengabaikannya dapat dianggap sebagai kelalaian pejabat. Yang terakhir itu ada UU nomor 23 tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah melalui APBD. Pemerintah daerah wajib menyusun dan mempertanggungjawabkan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit BPK. Hasil audit menjadi dasar DPRD dalam mengawasi kepala daerah sehingga evaluasi keuangan daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Baik, sekian penjelasan saya, akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme evaluasi keuangan negara, yang dimana evaluasi keuangan negara merupakan langkah yang menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara secara menyeluruh dan mencakup fase perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Tujuan dari proses evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran digunakan dan dilaksanakan dengan cara yang efektif,
efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hukum yang berlaku. Yang pertama itu ada evaluasi pada tahap perencanaan anggaran. Nah, di mana evaluasi pada tahap perencanaan anggaran ini adalah satu proses yang berlangsung sebelum rencana anggaran resmi dijadikan undang-undang. Nah, pada evaluasi pada tahap perencanaan anggaran ini adanya penelaahan dokumen kebijakan ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang kedua itu ada analisis asumsi dasar ekonomi makro dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Lalu ada evaluasi rencana kerja kementerian atau lembaga. Dan yang terakhir itu ada penetapan pagu indikatif dan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan nyata program. Yang kedua itu ada evaluasi pada tahap pelaksanaan anggaran. Nah, di sini setelah APBN memasuki fase pelaksanaan, pemerintah melakukan penilaian terhadap implementasi anggaran secara berskala untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Di evaluasi pada tahap pelaksanaan anggaran ini terdapat pemantauan realisasi fisik dan keuangan. Lalu ada identifikasi deviasi target dan realisasi. Yang ketiga itu ada penilaian capaian output dan hambatan pelaksanaan, dan terakhir itu ada penyesuaian dan revisi anggaran. Yang ketiga itu ada evaluasi pengawasan dari internal. Apa itu evaluasi pengawasan internal? Jadi evaluasi pengawasan internal adalah suatu mekanisme yang krusial untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal dari kementerian atau lembaga, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi di sini evaluasi pengawasan internal ini ada audit kinerja, audit kepatuhan, tinjauan atau atas laporan keuangan, dan terakhir ada audit dengan tujuan tertentu. Lalu dari evaluasi pengawasan eksternal. Jadi pengawasan ini dari luar merupakan jenis kontrol yang dilakukan oleh organisasi independen luar struktur pemerintah untuk memastikan adanya objektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai lembaga audit negara memiliki tugas konstitusional untuk mengevaluasi pengelolaan dan tanggung jawab terkait keuangan negara. Terus ada evaluasi pada tahap pertanggungjawaban. Nah, evaluasi yang dilakukan pada fase akuntabilitas berlangsung setelah tahun anggaran selesai. Jadi sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dan DPR. Terus yang terakhir itu ada evaluasi kinerja anggaran. Sejauh mana penggunaan anggaran menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan tujuan pembangunan adalah tujuan dari evaluasi kinerja anggaran. Yang itu yang berisi ada input adalah sumber daya yang digunakan oleh mengimplementasikan program. Lalu ada output adalah barang atau jasa yang dihasilkan saat program dilaksanakan. Outcome manfaat langsung yang diperoleh masyarakat dari layanan yang disediakan oleh pemerintah. Yang keempat itu ada impact, efek jangka panjang yang dihasilkan dari keberhasilan program tersebut. Lalu ada benefit nilai, tambahan dari pembangunan yang meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan publik. Terima kasih. Selanjutnya adalah mekanisme evaluasi keuangan daerah. Evaluasi keuangan daerah merupakan salah satu proses penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berjalan transparan, akuntabel, dan efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan pemerintahan daerah adalah fokus evaluasi keuangan daerah. Kepala daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri berperan dalam mekanisme ini. Adapun mekanisme dalam evaluasi keuangan daerah meliputi yang pertama, terdapat peran kepala daerah, yaitu penyampaian laporan keuangan daerah di dalam LKPD. Tanggung jawab untuk menyusun dan menyerahkan LKPD diberikan kepada daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, serta wali kota. LKPD juga adalah laporan tahunan yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan arus kas, dan serta laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada peran BPK Perwakilan, yaitu berperan sebagai audit LKPD. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga audit eksternal, BPK Perwakilan melakukan pemeriksaan atas LKPD. Tujuannya adalah untuk memberikan tanggapan atas seberapa wajar penyajian laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya
ada peran DPRD dalam pembahasan dan pengawasan. Melalui mekanisme komisi dan rapat paripurna, DPRD bertanggung jawab untuk membahas dan mengawasi APBD. Setelah menerima LKPD dari kepala daerah, DPRD menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LKPD dapat diterima atau ditolak oleh DPRD. Monitoring realisasi APBD, evaluasi efektivitas program, dan pencegahan penyimpangan adalah bagian dari pengawasan DPRD. Yang selanjutnya adalah peran Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk evaluasi LKPD. Selain itu, Kemendagri juga memberikan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi untuk meningkatkan kapasitas daerah. Selanjutnya adalah tindak lanjut dari rekomendasi BPK. Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh BPK dalam LHP. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan sistem, koreksi laporan, dan tindakan hukum jika ada penyimpangan. Laporan ini merupakan tindak lanjut yang harus diserahkan oleh Pemda kepada BPK paling lambat 60 hari setelah menerima LHP. Sekian, terima kasih dari materi evaluasi keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliana Celia Lorenza dengan NIM 249. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikator evaluasi keuangan. Dalam keuangan negara atau daerah diperlukan indikator untuk menilai apakah anggaran telah digunakan secara baik. Indikator tersebut akan mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana publik secara tepat sasaran. Dalam indikator evaluasi keuangan terdapat 7 indikator. Yang pertama ada indikator efisiensi. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan anggaran publik tersebut secara sehemat-hematnya dengan output sebesar mungkin. Di efisiensi ini ada aspek kuantitatif yang ada di tingkat daerah. Ini diukur dengan rasio efisiensi keuangan daerah. Ini berfungsi sebagai alat analisis dalam mengevaluasi akuntabilitas manajerial pemerintah daerah serta mencerminkan keakuratan dan penghematan dalam pemakaian anggaran. Yang kedua ada aspek manajerial, yaitu di tingkat desa. Melalui asas pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, memastikan semua penerimaan dan pengeluaran dicatat secara teratur dan dilaksanakan sesuai rencana untuk mengurangi kemungkinan pemborosan. Ini untuk meningkatkan efisiensi terkait penggunaan anggaran tersebut. Pada indikator kedua yaitu efektivitas, ini menilai sejauh mana program yang telah direncanakan oleh pemerintah benar-benar mencapai sesuai target yang telah ditentukan dan direncanakan dalam mengelola anggaran yang ada. Yang pertama ada efektivitas pendapatan yang di tingkat daerah. Kinerja penerimaan dinilai dengan menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah atau PAD. Rasio ini membandingkan realisasi PAD dengan target penerimaan PAD. Jika rasio mencapai 100% atau melebihi 100%, itu menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Yang kedua ada efektivitas operasional yang berada di tingkat desa, diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dan belanja dengan target yang telah ditentukan. Kinerja sangat efektif jika mencapai lebih dari 80%. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber pendapatan dan melaksanakan program pembangunan tepat pada waktunya. Yang ketiga ada indikator ekonomi, yaitu memastikan bahwa pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan harga wajar yang telah direncanakan, sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya yang telah direncanakan tersebut. Yang keempat ada indikator transparansi dan akuntabilitas. Kalau transparansi ini melibatkan keterbukaan informasi terkait anggaran tersebut kepada masyarakat. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu kewajiban hukum dan moral untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana tersebut. Hal ini biasanya diterapkan oleh para pejabat yang mengurusi terkait anggaran publik.
Di tingkat daerah, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai laporan resmi pertanggungjawaban APBD dari kepala daerah kepada DPRD. Kemudian di tingkat desa dilaksanakan lewat pencatatan transaksi yang tertib di buku kas umum dan dipublikasikan informasi tersebut kepada masyarakat di papan informasi desa. Kemudian ada indikator kelima, yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan adalah indikator yang menilai apakah pemerintah mengelola keuangan sesuai aturan hukum yang berlaku. Di tingkat daerah, kepatuhan diukur berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Di tingkat desa, kepatuhan dinilai dari pelaksanaan aturan teknis dalam Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa. Jika tidak patuh, hasil audit dapat bermasalah dan opini keuangan menjadi tidak baik. Kemudian yang keenam ada opini audit BPK, atau yang artinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ini merupakan verifikasi independen oleh BPK untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Fungsi utama opini BPK menjadi ukuran dari mutu laporan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Kemudian pada bagian B ada makna opini bagi daerah. Opini di sini merupakan opini BPK yang merupakan penilaian profesional auditor negara atau badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah. Semakin baik opini yang diterimanya, semakin menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah, patuh pada regulasi, dan memiliki sistem pengendalian yang memadai. Kemudian bagian C-nya ada implikasi opini. Masih banyak pemerintah daerah yang mendapat opini WDP atau wajar dengan pengecualian, yang artinya masih ditemukan ketidaksesuaian signifikan dan kelemahan pengendalian internal yang perlu diperbaiki. Target terbaik bagi pemerintah adalah memperoleh WTP atau wajar tanpa pengecualian sebagai standar kualitas tertinggi. Kemudian pada indikator terakhir, yaitu indikator ketujuh, ada rasio keuangan khusus daerah. Analisis rasio keuangan ini berfungsi sebagai alat kuantitatif utama untuk menilai kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan otonominya serta menentukan fokus pembangunannya. Pada bagian A ada rasio kemandirian daerah, yaitu menilai kemampuan Pemda membiayai layanan publik dengan PAD sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Rasio tinggi menunjukkan otonomi fiskal yang kuat. Pada bagian B ada rasio belanja modal versus belanja pegawai. Ini mengukur keseimbangan antara anggaran pembangunan dan belanja aparatur. Kinerja lebih baik jika belanja untuk pelayanan publik dan pembangunan lebih besar karena menunjukkan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian pada bagian C ada pendapatan asli daerah atau yang disingkat sebagai PAD. Ini menjadi sumber utama dalam penguatan otonomi daerah. Besarnya PAD mencerminkan kemampuan pemerintah tersebut mengelola potensi ekonomi lokal serta pengaruhnya pada rasio fiskal lainnya. Baik, sekian dari saya yang telah menjelaskan terkait 7 indikator evaluasi kinerja keuangan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada kendala dan permasalahan dalam evaluasi keuangan. Jadi, evaluasi keuangan ini adalah proses membandingkan rencana anggaran dengan implementasinya yang sebenarnya untuk melihat apakah anggaran tersebut efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, namun dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang menghalangi evaluasi keuangan untuk berjalan secara optimal. Nah, berdasarkan 3 dokumen yang saya ambil, yaitu Zebuan, Hendrawan, dan PBK, penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kendala sumber daya manusia, yang dimana evaluasi keuangan sering terhambat karena kemampuan aparatur yang belum memadai dan dalam memahami prosedur anggaran dan penilaian kinerja. Jadi minimnya pelatihan membuat pegawai kesulitan menyesuaikan diri dengan
tuntutan evaluasi modern. Selain itu juga pola pikir yang masih berorientasi pada besaran anggaran bukan hasil mengurangi efektivitas proses evaluasi. Yang kedua itu ada permasalahan data dan pelaporan, di mana data evaluasi sering tidak lengkap, tidak diperbarui atau tidak sesuai format, sehingga menyulitkan penilaian terhadap realisasi anggaran. Jadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi membuat hasil evaluasi tidak menggambarkan kinerja sebenarnya, karena informasi yang diperlukan tidak tersedia secara menyeluruh. Nah, yang ketiga itu ada ketidaksiapan administrasi dan perubahan format, di mana perubahan format laporan ini dan tata cara penyusunan anggaran memerlukan penyesuaian dari aparatur. Jadi proses adaptasi yang lambat menyebabkan keterlambatan penyusunan evaluasi dan meningkatkan potensi kesalahan dalam penyajian informasi. Lalu yang keempat itu ada lemahnya perencanaan anggaran, di mana perencanaan yang tidak akurat membuat evaluasi sulit dilakukan karena standar capaian tidak jelas sejak awal. Banyak perencanaan hanya meniru tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata, sehingga target dan realisasi sering tidak sejalan. Lalu selanjutnya itu ada hambatan dalam pelaksanaan anggaran, yang dimana pelaksanaan anggaran sering terlambat karena proses administrasi yang panjang. Akibatnya jadi kegiatan dikebut menjelang akhir tahun, sehingga penggunaan anggaran tidak efektif dan efisien karena hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan capaian. Nah, yang keenam itu ada faktor eksternal di luar kendali instansi. Jadi perubahan kebijakan dan instruksi yang bersifat mendadak memengaruhi jalannya pelaksanaan anggaran. Nah, evaluasi menjadi terhambat bukan karena kesalahan pelaksanaan, tetapi karena penyesuaian yang harus dilakukan akibat dinamika eksternal. Nah, yang ketujuh itu ada evaluasi tidak memberikan rekomendasi yang tepat, di mana evaluasi sering hanya menggambarkan masalah tanpa solusi karena indikator yang tidak jelas atau data pendukung kurang lengkap. Jadi beberapa kendala juga berasal dari luar instansi, sehingga rekomendasi yang diberikan tidak dapat diterapkan secara efektif. Ini saya akan menjelaskan studi kasus dalam evaluasi kinerja keuangan daerah pada pemerintahan daerah Kota Kupang di tahun 2021 sampai tahun 2024. Hasil dari evaluasi kinerja keuangan daerah pada Kota Kupang tahun 2021 sampai 2024 ialah yang pertama ada efektivitas pendapatan asli daerah atau yang biasa disebut sebagai PAD, yang awalnya sistemnya stabil tetapi diperkirakan melemah pada akhir periode. Selama 3 tahun pertama, tingkat efektivitas PAD bisa dibilang cukup efektif. Hal ini yang berarti sebagian besar target PAD diharapkan mampu untuk mencapai target. Namun, pada akhir tahun, yang efektivitasnya ini justru mengalami kekurangan yang cukup tajam. Sehingga terdapat kekurangan efektif dari penurunan ini bisa dilihat bahwa pemerintahan daerah masih belum cukup dalam ketidaksesuaian antara potensi PAD dengan hasil realisasinya. Jadi, meskipun pengelolaan PAD sempat menunjukkan perbaikan, namun ketahanannya tidak cukup kuat. Yang kedua ialah kurangnya efisiensi dalam belanja daerah. Hal ini berada dalam kondisi kurang efisien, seperti menunjukkan bahwa dari adanya hampir seluruh pendapatan yang berhasil dikumpulkan dapat langsung cepat habis digunakan untuk membiayai belanja daerah. Meskipun terdapat sedikit peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya, perubahan ini belum dapat memberikan dampak yang berarti terhadap efisiensi secara keseluruhan. Yang ketiga itu kemandirian fiskal, yang dimana masih rendahnya adanya ketergantungan tinggi. Hal ini bahwa Kota Kupang masih cukup bergantung pada dana transfer yang dari pemerintah pusat. Jadi dalam tingkat kemandiriannya kategori rendah. Meskipun sempat mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun tertentu, hal ini disebutkan bahwa belum cukup mengubah kategorinya. Bahkan pada tahun terakhir, tingkat kemandirian yang dapat kembali menurun dikarenakan sumber pendanaan daerah itu sendiri belum mengalami peningkatan. Sementara transfer justru bertambah. Yang keempat, nomor terakhir, ialah pertumbuhan pendapatan asli daerah, PAD, mengalami perubahan yang naik turun dan belum stabil.
pertumbuhan PAB ini dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya naik turun yang belum stabil. Yang di awal periode itu pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya sempat dapat mengalami peningkatan. Namun pada tahun terakhir pertumbuhan PAD ini kembali menurun, cukup signifikan. Perubahan yang tidak stabil ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum memiliki pola pertumbuhan yang konsisten sehingga kenaikan yang terjadi tidak bertahan lama dan penurunan justru cukup terasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terakhir saya akan membacakan bagian kesimpulannya. Evaluasi dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara serta keuangan daerah memiliki landasan hukum yang kokoh. Kegiatan ini bukan sekedar evaluasi administrasi, melainkan pelaksanaan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 1945 Pasal 23, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui berbagai ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan landasan hukum yang tegas, hasil evaluasi dan pemeriksaan memiliki kekuatan untuk mengikat wajib tindak lanjuti oleh pihak terkait, sehingga mendorong pengelolaan APBN dan APBD yang lebih tertib dan selaras dengan prinsip good governance. Kemudian, evaluasi dan keuangan negara dan daerah penting dilakukan untuk memastikan bahwa APBN dan APBD dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui kinerja pengelolaan anggaran, memperbaiki kelemahan, serta menjamin bahwa penggunaan dana publik benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi keuangan daerah penting untuk memastikan APBD dikelola secara transparan dan akuntabel dan sesuai aturan berdasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 LKPD menjadi dasar utama penilaian kinerja keuangan daerah melalui keterlibatan kepala daerah, DPRD, BPK, dan Kemendagri. Evaluasi ini membantu mencegah penyimpangan serta meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang baik. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan desa merupakan sistem terpadu untuk memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Indikator kuantitatif, aspek kepatuhan, serta opini BPK digunakan sebagai alat kontrol untuk mendorong perbaikan kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah dan para pejabat publik secara berkelanjutan. Evaluasi keuangan sering terkendala karena kemampuan aparatur masih terbatas dan laporan tidak lengkap, serta administrasi yang belum tertata baik. Perencanaan anggaran yang kurang matang membuat pelaksanaan tidak sesuai target, sementara hambatan dalam pelaksanaannya dan perubahan kebijakan turut memperburuk hasil evaluasi. Akibatnya, evaluasi tidak berjalan optimal dan seringkali gagal menghasilkan rekomendasi yang benar-benar dapat diterapkan. Nah, di sini ada beberapa sumber yang kami ambil dari penjelasan materi dari kami tadi. Sekian dari kami, terima kasih.